Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, masih bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi hari ini, Jumat 1 Agustus 2025. Saudara dan saudari, mari kita bersama-sama mengawali bulan yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan seluruh niat-niat baik kita. Semoga di bulan Agustus ini, bulan yang penuh berkat untuk kita dalam setiap usaha, pekerjaan, dan juga keluarga kita. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menumbuhkan teladan keutamaan di dalam gerejamu. Bantulah kami mengikuti semangat Santo Alfonsus Maria, Uskupmu, dalam memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa dan merasakan anugerah kebaikan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, iman yang tertutup tak akan melihat. Ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, ia mengajar di rumah ibadat mereka dan membuat semua orang takjub oleh hikmat dan kuasa yang tampak dalam dirinya. Namun kekaguman itu segera berubah menjadi penolakan. Mereka berkata, "Bukankah ia anak tukang kayu?" Orang-orang Nazaret tak bisa melihat lebih dari apa yang tampak di depan mata mereka. Mereka terjebak dalam prasangka dan membatasi karya Allah hanya pada ukuran yang mereka anggap masuk akal. Hati mereka selalu sempit untuk menerima bahwa Allah bisa hadir dalam sosok yang begitu biasa. Injil hari ini menyingkapkan salah satu penghalang terbesar dalam hidup rohani. Sikap mengenal secara dangkal, namun menolak untuk percaya lebih dalam. Orang-orang Nazaret merasa mengenal Yesus karena latar belakangnya, tetapi mereka tidak sungguh mengenal hatinya. Inilah bahaya iman yang tertutup. Ketika kita membatasi Tuhan hanya dalam kerangka pikiran dan pengalaman kita sendiri, kita bisa gagal melihat kehadirannya dalam hidup yang sederhana, dalam peristiwa yang biasa, dalam wajah orang kecil yang setiap hari kita jumpai. Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka, dan karena itu ia tidak banyak membuat mujizat di sana. Ini bukan karena kuasanya terbatas, tetapi karena hati yang keras menutup jalan bagi kasih karunia untuk bekerja. Kita pun seringkali mengalami hal serupa. Kita meminta tanda, berharap akan mujizat, namun diam-diam hati kita sudah menolak untuk percaya. Iman bukan soal melihat dahulu lalu percaya, melainkan mempercayakan diri meskipun belum melihat sepenuhnya. Dan hanya dalam iman yang rendah hati dan terbuka,
kita bisa mengalami kehadiran Allah yang hidup. Saudara dan saudari sahabat Selima Katolik yang terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Alfonsius Maria. Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja yang mempersembahkan hidupnya untuk mewartakan kasih Allah yang tak terbatas, terutama kepada mereka yang tersingkir. Ia dikenal sebagai pengkhotbah yang menyentuh hati umat sederhana dan sebagai penulis teologi moral yang menekankan belas kasih Allah. Seperti Yesus yang ditolak di kampungnya, Santo Alfonsus pun menghadapi tantangan dan ditolak oleh sebagian kalangan intelektual zaman itu. Namun, ia tidak berhenti berkarya karena ia tahu bahwa kasih Allah lebih besar dari semua penolakan manusia. Semoga kita pun seperti Santo Alfonsus memiliki iman yang terbuka, rendah hati, dan berani percaya kepada karya Allah yang tersembunyi namun nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah memberi kami Santo Alfonsus Maria sebagai pelayan setia dan pewarta misteri Ekaristi yang agung. Semoga kami senantiasa menyambutnya dan tak henti-hentinya memuji Dikau, sampai kami Kau perkenankan menyambut perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas karya pelayanan kita, terutama sepanjang bulan Agustus ini, niat-niat baik kita, orang-orang yang kita kasihi, senantiasa dibimbing, dilindungi dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.